Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam sarafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah dan juga rekan-rekan sekalian, semoga tetap dalam kondisi sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah. Pada kesempatan kali ini saya mencoba menyampaikan pesan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 156. Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah 155, dan sungguh akan Allah berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapakah yang dimaksud orang yang sabar? Di ayat 156 Allah sampaikan, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di dalam perjalanan manusia di dunia ini akan selalu mendapatkan dua bentuk ujian, yaitu yang pertama ujian dalam bentuk yang mengenakan, yang kedua ujian dalam bentuk yang menyusahkan atau kurang berkenan. Di mana kedua ujian itu kita anggap sebagai tamu yang datang masuk ke dalam hati kita, dan hati kita ini laksana rumah. Jadi di dalam perjalanannya kita mensikapi hati ini laksana rumah, ujian dua bentuk itu laksana tamu yang datang. Apabila datang tamu ke dalam rumah kita, tamu yang menyenangkan, marilah kita persilakan duduk di kursi syukur, agar tidak muncul dalam diri kita yaitu bentuk dosa baru, sombong, bangga, dan barangkali takabur. Jadi kalau datang ujian dalam bentuk yang menyenangkan atau menggembirakan, kita persilahkan duduk di kursi syukur. Maka kalau kita bersyukur kepada Allah, itu datang dari Allah, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Yang kedua, ujian dalam bentuk yang tidak menyenangkan atau menyusahkan. Ibarat tamu yang datang dalam hati kita, dalam rumah hati kita, dalam bentuk yang kurang menyenangkan, kita persilahkan duduk di kursi sabar. Jadi nanti kita tidak buru-buru kecewa dan marah atau sakit hati dengan datangnya ujian yang dalam bentuk menyusahkan kita. Kenapa kita persilahkan dalam bentuk duduk di kursi sabar? Karena Allah sampaikan himbauannya dalam surat Al-Baqarah ayat 153, wasta'inu bisobri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah hanya beserta orang-orang yang sabar. Nah, dengan demikian kita insya Allah akan mendapatkan bimbingan-bimbingan dari Allah, sehingga kita meyakini, kita tahu tekniknya bagaimana cara menempatkan diri menurut aturan Allah, sehingga hati ini tetap tenang dan hati ini tetap bergantung kepada Allah, sehingga tidak muncul kita prasangka buruk kepada Allah, lo kok begini, lo kok datangnya tidak menyenangkan atau begitu. Nah, marilah kita simak lagi di ayat yang selanjutnya, surat Al-Baqarah 157. Dan mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka
itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, kita akan diberi mendapatkan keberkatan yang sempurna dan diampuni oleh Allah, dan kita akan dibimbing dan dibimbing Allah. Oleh karena itu, yakinilah setiap yang datang kepada kita datangnya dari Allah dan akan kembali pula kepada Allah. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat khususnya kami sekeluarga dan juga teman-teman sekalian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.